membawa kisah-kisah sukses para pengusaha hebat di Surabaya. Di sini kita akan membahas perjalanan bisnis dari ide awal hingga kesuksesan besar sambil belajar tips bisnis praktis yang bisa diterapkan. Pada episode kali ini, kita akan berbicara dengan Bapak Riko, seorang wirausahawan kuliner. Siap untuk terinspirasi? Mari kita simak. Baik Bapak, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa kita ngobrol bareng di sini. Kita pengen ngobrol santai aja ya Pak di sini. Kita ingin bawa berbagi cerita perjalanan tentang bisnis Bapak. Tapi sebelum itu, sebelum kita ngobrol, boleh untuk bawa perkenalkan diri terlebih dahulu ke teman-teman yang nonton. Saya Riko Guivano, pengusaha SM Akiko. Dengan ini saya siap untuk kalian mau bertanya tentang bisnis Akiko saya. Baik Bapak, boleh diceritakan sedikit tentang awal mula terjun ke usaha Akiko ini? Ya, awal mula saya terjun ke Akiko itu dari almarhum istri saya. Saya mengikuti dia dari belakang, dari usahanya. Setelah saya sudah menguasai, sudah tahu cara untuk bisnis Akiko ini, kebetulan istri saya sudah meninggal, baru saya yang berdiri sendiri. Boleh ceritakan Pak untuk tahunnya, mungkin mulainya tahun berapa? Tahun 2016 sampai tahun 2025. Dulu sebelum punya SM Catering ini, Bapak sempat berkecimpung di bidang apa? Di bidang angkutan. Oh, angkutan. Iya, angkutan darat. Di situ terinspirasi dari istri Bapak akhirnya Iya. melanjutkan bisnis tersebut. Iya. Momen apa yang bikin akhirnya Bapak yakin kalau kayaknya saya serius di usaha kuliner ini ya, usaha catering ini? Karena ada keinginan, karena saya itu bisa dalam bidang ini, karena sudah menekuni mulai dari almarhum, saya mengikuti itu, sehingga saya ingin melanjutkan pekerjaan ini. Kalau dengar ceritanya sih, Bapak kelihatan detail soal kualitas dan pelayanan ya Pak. Ya, Pasti siap usaha punya ciri khas masing-masing kan. Kalau boleh tahu, apa yang membedakan SM Akiko dengan jasa Akiko atau catering lain? dan higienisnya, dan juga untuk harga bisa dijangkau untuk masyarakat kecil. Dalam proses Akiko gitu Pak, bagaimana Bapak memastikan semuanya itu tetap sesuai syariat dan tetap higienis gitu Pak? Kita bicara sama customer dan juga disaksikan di saat penyembelihan. Dilihat dari jenis kambingnya. Kambingnya juga harus sudah waktunya Umurnya gitu ya. umurnya sudah untuk layak sesuai dengan syariat. Oke Pak, untuk konsep seperti ini pastinya kan pelanggan-pelanggan banyak yang cocok dengan nilai yang Bapak bawa di bisnis Yeah. ini. Nah selama ini kebanyakan pelanggan dari SM Akikah dan Catering ini dari kalangan seperti apa aja Pak? Ya, banyak dari masyarakat kecil dan masyarakat kalangan pejabat juga, hampir di seluruh Kabupaten Mojokerto. Di balik pelayanan ke pelanggan, tentu ada proses dan perjuangan di balik layar kan Pak. Nah selama menjalankan usaha ini, tantangan terbesar yang pernah Bapak lewati itu apa? Komplainan, Komplainan yang seperti ya kayak terus, dan juga keterlambatan, dan juga persaingan persaingan untuk sesama ke Akiko dan catering lain. Menurut Bapak, kebutuhan utama pelanggan ketika memilih jasa Akiko itu harus bagaimana Pak? Ya, harus
dilihat kambingnya harus apa ini udah sesuai dengan syariat, terus harga dan juga kebersihannya. Di balik pelayanan ke pelanggan, tentu ada proses dan perjuangan di balik layar kan Pak. Nah, selama menjalankan usaha ini, tantangan terbesar yang pernah Bapak lewati itu apa? Komplainan Komplainan yang seperti ya kayak terus dan juga keterlambatan dan juga persaingan untuk sesama Kak Kiko dan catering lain. Nah, tadi kan udah disebutin ya Pak tentang apa saja tantangan yang Bapak hadapi selama menjalani bisnis ini. Nah, menurut Bapak, apa yang bisa dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Ya, kita perbaiki. Selama ini kalau kita nggak menerima tantangan seperti itu, kita nggak tahu. Makanya kita bisa evaluasi lagi sehingga bisa diperbaiki, ke depannya bisa banyak yang pesan. Nah, dari tantangan itu seperti pasti Bapak punya cara sendiri untuk mengatasinya ya Pak. Selama ini bagaimana cara SMA Kiko ini dan catering menyampaikan informasi ke pelanggan? Dan apakah lebih banyak dari ke mulut atau ke media sosial atau rekomendasi dari beberapa orang? Kalau kita ngasih masukan untuk tantangan seperti itu ketika customer datang ke kantor kami, kita menjelaskan semuanya dari perubahan-perubahan yang pernah kita sudah ada salah atau komplainan itu. Nah, kita perbaikan dari situ sehingga customer lebih mengerti. Berarti setelah perbaikan, habis itu ada kenaikan, customer datang dengan sendirinya gitu ya Iya, Pak? banyak yang datang atau yang via telepon. Hanya itu aja. Kalau untuk promosinya Pak, mungkin SMA Akiko ini promosinya bagaimana? Sosial media atau dari mulut ke mulut? Sosial media juga, dan melalui kita jalan kaki mengedar brosur sama pasang banner di setiap penjuru di Apakah Bapak tengah juga kota. menjalin mitra dengan catering lain? Tidak pernah. Justru mitra lain kan saingan sama kita. Menurut Bapak, seberapa penting sih kepercayaan pelanggan dalam usaha jasa seperti ini? Ya, penting sekali. Karena kalau kita justru kita malah untuk mencari pelanggan itu harus memberikan kepercayaan lebih tinggi, sehingga mereka nanti bisa menyebarkan Akiko saya melalui keluarganya semua. Nah, untuk menjaga kepercayaan pelanggan itu bagaimana sih Pak? Caranya kalau versi Bapak? Ya, dari kualitasnya, terus harga, higienisnya, cara pelayanan kita, sehingga customer itu merasa suka sama kita. Apa pesan Bapak untuk kaum anak muda dan siapapun yang ingin memulai usaha sendiri Pak? Satu, dia itu harus punya modal, punya koneksi, terus kepercayaan juga harus tinggi pada dirinya dia sendiri. Seperti itu ya Pak. Dengan nilai dan perjalanan sejauh ini, pasti Bapak juga punya harapan ke depannya untuk SN Catering. Nah, harapan Bapak ke depan untuk SN Catering ini seperti apa Pak? Harapan saya ke depan itu ya semakin banyak customer yang datang pada kita, supaya kita bisa tambah omsetnya dan bisa buka lagi untuk cabang. Begitu. Sebelum kita akhiri obrolan kita hari ini,
Kalau masyarakat Mojokerto dan sekitarnya butuh jasa akikoh atau catering, kenapa sih harus memilih SMA Akikoh dan catering? Menurut customer, dia sangat menyukai dan layak karena dan juga bisa merasakan, dan itu pun kita kasih contoh tester itu, termasuk tester itu, sehingga mereka suka datang ke kita, dan itu pun dikasih tahu sama keluarganya mereka semua. Oh, jadi Dari mulut mulut gitu ke ya, Pak? mulut itu. Terima kasih banyak Bapak atas Iya. masukan dan tips-tips untuk kaum muda yang lagi nonton. Terima kasih juga, semoga bisa jadi inspirasi bagi kaum muda Ya. dan sukses selalu bagi SMA Akikoh dan Terima catering kasih. ini, Pak. Oke, buat teman-teman semuanya yang ada di Mojokerto, Jombang, dan sekitarnya, bisa banget buat cobain SMA Akikoh. Dan untuk kontak personnya akan aku sertain di sini ya. Sosial medianya juga kalian bisa kunjungi di sini. Dadah.